Halo guys, jadi kali ini saya akan ngasih tips and tricks bagaimana cara color correction. Color correction itu seperti namanya, itu correct, itu membetulkan. Jadi footage ini di Adobe Premiere ya, kita pergi ke color ya, kita sediakan lumetri scope di sini. Kita bisa lihat ya di sini, ini gambarnya sangat flat sekali. Kalau tidak ada, kalian bisa cari di sini ya, bisa lumetri scopes bakal muncul seperti ini. Tipsnya, gimana cara membaca lumetri scopes ini? Saya berdasarkan pengalaman dan cari-cari tutorial juga. Jadi semakin atas itu adalah semakin cerah, semakin nilainya 100 itu semakin cerah si gambar tuh. Sedangkan 0 itu semakin gelap. Bagian gelap kayak hitam ini. Nah, ini di sini logo Apple ini misalkan ini, dan poin semakin bawah semakin gelap. Nah, bagaimana cara kita mengcoloringnya? Pertama-tama kita harus membuat dulu adjustment layer. Kita pergi ke project dulu ini, klik di sini misalkan ini ketutup. Nah, ini bikin adjustment layer. Kenapa bikin adjustment layer? Jadi ini tuh semacam satu layer di atasnya, di atas footage yang kita edit. Kita bisa ubah-ubah adjustment layernya, warna-warnanya di sini tanpa merusak footage yang aslinya. Misalkan gini ya. Pertama-tama biasanya sih saya pergi ke curves. Itu gambarnya masih videonya masih flat ya. Kita langsung tarik aja garisnya sini, bisa kita lihat ya, eh, apa di lumetri scope-nya makin turun, makin ininya gambarnya pun makin lebih cerah gitu, maksudnya lebih kontras, gelapnya makin kelihatan juga detailnya dari si modelnya. Nah, begitupun ini, kita saya biasanya di antara nomor 10 ini tidak sampai mentok. Kalau ini sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi biasanya sampai angka 10, begitupun atasnya jangan lebih dari 90. Kalau sedikit-sedikit 90, jangan lebih dari 100 lah, 100 ke atas. Kalau melewati 90 sedikit nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, di di apa namanya, di pas-pasin juga sama videonya, apakah sama gambarnya, apakah terlalu cerah ataukah terlalu gelap. Ini kenapa ini sudah mentok, karena ini gorden ini putih, jadi cerah. Jadi itu yang dibaca sama si lumetriscope-nya itu lebih bagian sini lebih tinggi karena coding ini warnanya putih. Nah, sedangkan bagian sini kan ada gelap-gelapnya, ini belum mencapai. Nah, ini kita bisa lihat merah, hijau, dan biru. Merah itu lebih tinggi karena di sini mayoritasnya warnanya lebih mendekati ke merah atau coklat. Coba kita atur, tadi udah cukup ya curves-nya. Nah, sekarang kita atur ininya, temperatur. Misalkan ini kan merahnya terlalu tinggi, pengen, tidak apa-apa sih kalau misalkan teman-teman pengen mood seperti ini, tapi kalau misalkan moodnya pengen netral, misalkan kita turunkan temperaturnya ya, kalian bisa lihat di lumetri scope-nya. Nah, lebih ke ketiga warnanya bertemu, merah, biru, sama hijaunya bertemu, dan akhirnya menjadi putih ya di bagian sininya. Nah, kita centang ini before, ini after, ini before, ini after. Kelihatan lebih ini ya, lebih lebih cerah, lebih kontras. Ini before-nya, ini after. Jadi kenapa orang-orang kebanyakan menggunakan S-Log atau flat dalam videonya itu karena si footage-nya tuh, si videonya tuh aman. Karena apa? Karena warna flat itu semua warnanya tuh netral, belum keluar, belum dikeluarkan. Jadi begitupun dengan yang overexposure, misalkan ada warna putih seperti ini, teman-teman kalau warnanya flat itu bisa diselamatkan si footage-nya tuh. Kurang lebih seperti itu ya, sepengetahuan saya seperti itu. Nah, ini kan flat.
tidak terlalu overexposure dan juga tidak terlalu underexposure. Apa itu overexposure dan underexposure? Itu overexposure itu tidak terlalu cerah dan underexposure itu tidak terlalu gelap juga. Nah, contohnya seperti ini. Oh, maaf, maksudnya gini nih. Ini, nah seperti ini. Terkadang kan kita tidak tahu ya, di lapangan seperti apa overexposure, apakah underexposure, terlalu bawah, ataukah terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Itulah tutorial dari saya. Tapi terkadang teman-teman kalau setelah misalkan eh, videonya di color correction, dibetulkan, teman-teman bisa mengatur moodnya pengen dibawa kemana nih. Misalkan ini nih shadow, bayangan-bayangan yang kayak hitam-hitam kayak gini, mau diambil kemana? Apakah ke warm, ke warna sedikit hangat, atau ke blue, sedikit dingin gitu, cool. Itu dari ininya ya, shadownya yang hitam-hitam gini. Kalau mid tones itu warna di tengah-tengah antara antara yang cerah dengan yang gelap nih, shadow dan highlight ini. Itu yang tengah-tengahnya. Misalkan kita ambil contoh yang ini mid tones, kita bisa lihat ini sedikit lebih warm, moodnya lebih hangat, berbeda dengan dingin. Ini lebih dingin, kelihatannya kayak di kutub atau di mana gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah korek atau benar dari si footage-nya, teman-teman enak ngatur-ngatur ininya, moodnya. Mau kemana, atau ke hijau, misalkan. Ini lebih ke, apa ya, menyeramkan ya. Kalau ini warm, hangat, otomatis di sininya pun bakal berubah si lumetriskopsnya gitu. Seperti itu. Adapun kamera kayak jadul banget ya, kayak sepia gitu. Ya, seperti itulah. Itu kita coba highlight ya. Highlight bagian-bagian yang cerahnya aja yang kena ke biru. Ini lebih ke dingin. Coba kalau misalkan ininya biru, ininya ke kuning, akan seperti apa? Teman-teman bisa lihat ya ininya. Akan seperti apa, moodnya seperti ini. Kurang lebih. Ini kita ambil ke biru. Jadinya seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak suka, teman-teman bisa uncheck list aja ininya. Kembali ke awal. Atau klik 2 kali ini nih. Untuk bagian ini juga klik 2 kali, klik 2 kali. Semuanya balik lagi ke awal. Seperti itu. Dan juga bisa diatur nih intensitasnya. Midtone-nya apakah warna di tengah-tengahnya mau diturunin atau dinaikkan. Bisa. Shadow apakah akan lebih digelapkan atau dinaikkan atau di tengah-tengah saja. Kita bisa lihat ya, sesuaikan dengan ini nih, dengan lumetriskopnya. Kita bisa turunkan misalkan midtones. Nah, berarti normalnya tuh segini. Tapi kalau misalkan teman-teman kurang cerah, pengen naikkan yang cerahnya, teman-teman bisa naikkan yang cerahnya, pengen lebih cerah si footage-nya. Shadow juga, shadow bagian-bagian gelapnya dicerahkan lagi. Tapi sih biasanya ya, untuk video-video kecantikan itu biasanya lebih cerah si videonya tuh. Seperti itu. Tapi saya balikan lagi aja. Kalau saya lebih suka seperti ini, atau bolehlah dicerahkan sedikit. Atau teman-teman bisa juga ke exposure-nya. Tapi kalau ini secara keseluruhan ya, tidak exposure ini tuh lebih lebih ke secara keseluruhan objeknya, entah itu highlightnya, entah itu shadow-nya yang hitam-hitam ini di sini secara keseluruhan, tapi teman-teman bisa juga highlightnya, misalkan lebih ke sini atau lebih ke warna putihnya diturunkan, nah lebih kelihatan detailnya, atau shadow
tapi jatuhnya jadi fade atau black. Bisa lihat ya ininya ya. Oke, itu ya tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.